kan di sini tentang rasa malu ya, Umi. Tapi kita juga ditantang untuk apa ya bahasanya? Ketika kita ingin membela sebuah kebenaran atau ingin mengutarakan pendapat itu kan kita harus itu ya, Umi, meminimalisir rasa malu kita gitu kan. Nah, ada Ya. orang yang tipenya benar-benar pemalu banget, Umi. Nah, itu gimana, Mi? Maksudnya di sini apa ya? Biar yang pemalu banget itu berani ngomong gitu, Mi. Terkadang kayak korban pelecehan seksual tadi yang dibahas itu karena mereka nggak berani ngomong, Mi, karena mereka takut gitu. Nah, itu Mm-mm. kira-kira gimana ya, Mi, mengatasinya? Terima kasih. Makasih Kak Azizah ya. Iya, Umi bisa langsung dijawab. Langsung jawab aja ya. Oke ya. Oke, tadi makanya saya bilang ya, perlu dibedain antara rasa malu yang memang bagian dari keimanan dengan rasa malu yang nggak boleh dipupuk. Semua rasa malu itu baik. Prinsipnya begitu. Semua rasa malu itu baik bagi seorang muslimah, kecuali rasa malu dalam hal edukasi diri, terkait dengan edukasi atau pendidikan. Baik kita mengedukasi diri kita maupun kita mengedukasi orang lain. Gitu. Itu yang nggak boleh. Gitu. Ya, makanya yang dicontohkan misalnya hadis yang tadi saya sampaikan di akhir ya dari Aisyah. Aisyah mengutip bagaimana orang Ansor, muslimat Ansor, itu rasa malu sebagai seorang perempuan yang nggak membuat mereka jadi malu untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang memang terkait dengan agama gitu. Terutama hal-hal yang sifatnya yang misalnya dianggap memalukan tentang reproduksi misalnya gitu kan ya, tentang bagaimana mandi janabah gitu-gitu kan. Itu padahal kan itu hal yang penting, tapi kalau nggak ada yang nanyain ya orang jadi nggak tahu. Dan yang berani nanyain siapa? Perempuan-perempuan Ansor, dan sampai dibela gitu kan oleh Rasulullah gitu ya. Perempuan-perempuan Ansor walaupun mereka tetap menjaga rasa malunya gitu, tetapi mereka nggak malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Nah itu yang mungkin perlu garis bawahi ya, terkait dengan malu untuk mendapatkan ilmu gitu dari orang lain maupun dengan menyampaikan ilmu. Kalau malu gimana dong? Ya tadi itu misalnya nggak pede ngomong ya. Tapi kalau kasus yang santri itu saya melihatnya agak beda ya, karena itu memang intimidatif ya. Artinya memang karena ada intimidasi. Tapi kalau yang kita nggak ada intimidasi apa-apa, tapi kita merasa terintimidasi gara-gara ngeliat orang, nah itu kan beda gitu ceritanya ya. Kalau para santri kan yang santri kasus-kasus yang seperti itu biasanya karena memang diintimidasi supaya nggak boleh ngomong. Jadi makanya saya gara-gara kasus ini ada teman kuliah di Pasca yang sempat nanya kepengen masukin anaknya ke pondok jadi nggak jadi gara-gara kasus yang di Bandung gitu. Terus sempat konsultasi lah gitu ke saya gitu. Gimana sih sebenarnya, jangan masukin ke yang abal-abal lah, dicari tahu dulu. Ya mohon maaf ya, anak saya yang nomor 2 cewek sekarang karena kemarin gara-gara corona ya dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita tarik lagi ke Lampung dan akhirnya sekolah di salah satu sekolah swasta di Lampung gitu. Notabene di sekolah itu yang bukan tempat mondok itu juga pernah terjadi ada kasus-kasus pelecehan seksual. Jadi makanya saya bilang kalau memang kasus pelecehan seksual bukan karena ngeliat pondoknya. Pondok pada dasarnya memang lembaga pendidikan yang memang dibuat untuk lembaga pendidikan. Kalaupun ada kasus yang seperti itu, jangan nyalahin pesantrennya. Balik lagi ke yang tadi, gitu. Supaya pede untuk bertanya gimana. Ada istilah begini ya, ini salah satu kiat ya, atau tips ya, buat yang sering malu, padahal kepengen ngomong. Jadi gimana? Ada kaidah psychological hack itu, atau bagaimana cara kita supaya bisa ngehack kondisi kita secara psikologi supaya pede untuk nanya itu adalah fake it until you make it. Fake it itu artinya kita pura-pura nggak malu aja, padahal sebenarnya malu banget gitu. Artinya kalau memang itu sesuatu yang memang penting untuk ditanyakan dan orang nggak ada yang nanya gitu dan menurut kita itu penting untuk ditanya, ya udah pura-pura kita nggak malu aja, pura-pura nggak ada orang. Fake itu artinya kita berpura-pura orang-orang itu nggak ada di situ, berpura-pura bahwa kita adalah orang yang berani, sampai dengan akhirnya kita menjadi orang yang memang pede untuk berbicara pada tempatnya ya. Sebenarnya yang lebih jauh lagi begini Kak, pertanyaan tadi bisa dikembangin lagi, misalnya bicara tentang sekarang realitasnya ya. Ini mohon maaf ya, ada teman-teman yang sangat berapi-api ketika bicara soal afirmasi politik 30% gitu misalnya gitu. Ya. Terus kira-kira 30% itu mau diisi sama siapa? Mau diisi sama teman-teman liberal yang tidak malu-malu itu gitu. Atau sama siapa? Jadi kalau misalnya memang kita adalah orang-orang yang yakin bahwa yang kita bawa adalah kebenaran, ketika kita insya Allah ada di sana itu adalah membawa sesuatu yang baik, membawa sesuatu yang misalnya memang kita perjuangkan untuk Islam gitu, yang nggak boleh malu. Nah jadi karakter malu yang begitu ya nggak pas. Disitulah kita punya filter gitu loh jadinya. Kita punya filter. Ini kalau yang malu kayak gini kayaknya nggak pas deh. Ayo Bismillah, jangan sampai kita jadi malah bikin Islam akhirnya malah jadi degenerate gitu. Artinya ya gara-gara kita malu. Saya pernah ada dalam suatu situasi yang seperti itu. Ketika mau bicara soal penokohan muslimah, teman-teman ini
para ummahat ini yang notabene adalah orang-orang yang solehah, tapi ketika bicara soal penokohan muslimah, pada nggak ada yang mau ditokohin. Kenapa? Karena penokohan artinya punya tanggung jawab lebih, dia bakal masuk ke dalam tanda kutip ya, turnamen-turnamen yang mengharuskan dia ketemu dengan orang-orang dan seterusnya. Padahal pada saat yang sama, nggak jauh berbeda waktu itu momentumnya ya. Saya ketemu dengan teman-teman yang tadi itu saya bilang ya. Ketika berangkat ke Australia Award itu gitu, saya ketemu dengan perempuan-perempuan yang matanya menyala-nyala istilah saya ya. Matanya menyala-nyala ketika bicara soal kebebasan perempuan, ya, tentang ya isu-isu tadi itu misalnya seksual consent begitu-gitu. Matanya menyala-nyala, Kak. Nah, terus kita yang membawa kebenaran, matanya udul basor ya. Enggak ya, artinya gitu ya. Artinya kalau ketika kita membawa kebenaran gitu dan kita insya Allah siap berargumen dengan mereka, ya harus siap. Jadi artinya malunya jangan salah tempat. Ya emang walaupun pada saat yang sama ya saya sendiri misalnya ada anak saya tadi saya bilang pemalu ya, saya nggak mau memaksakan dia untuk jadi bukan dirinya. Malunya udah bagus sih, gitu. Malunya udah bagus, tinggal diarahin aja supaya malunya malu yang positif. Terus karena dia mondok ya, jadi ketika ini lagi pulang gitu saya tanya-tanya gimana ininya. Kok tadi PD tuh tampil gitu ya, student performance gitu misalnya gitu ya. Ya insya Allah sudah bisa lebih dikendalikan Umi katanya. Ya alhamdulillah artinya lebih pandai dia mengelola rasa malunya. Gitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan sih ngejawab, kalau belum menjawab ya nggak apa-apa. Nanti boleh WA aja.